Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, untuk pertemuan pembelajaran kita kali ini, Bu Etin akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Hari ini kalian dapat uang saku enggak? Oke. Ada yang bawa uang kertas? Oke. Ada yang bawa uang koin? Iya. Macam-macam ya anak-anak. Nah, hari ini Bu Etin menjelaskan tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apakah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, yaitu kalian diharapkan nanti bisa mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, dari tujuan ini nanti akan kita capai selama waktu pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran, apa yang dimaksud dengan sistem pembelajaran? Itu adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dilaksanakan, yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ini diatur dalam undang-undang ya. Kemudian, alat pembayaran itu ada dua macam. Alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Nah, di perkembangan perekonomian sekarang ini, orang jarang membawa uang tunai. Mereka membawa uang elektronik. Nah, uang elektronik itu apa saja? Tentunya kalian juga sudah tahu. Contohnya ATM, kartu kredit, dan kartu debit. Nah, sekarang ini, perkembangan ekonomi yang sekarang ini, pembayaran non-tunai itu seringkali digunakan untuk bertransaksi. Kemudian, sebelumnya kita mempelajari tentang sejarah uang. Uang itu kita mengenal abad terakhir ini. Sebelumnya, orang bertransaksi dengan melakukan sistem barter. Barter itu sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang dengan barang. Tapi apakah di zaman sekarang barter masih ada kira-kira? Tentunya kalian bisa melihat misalnya tetangga atau mungkin ibu kamu pergi ke warung membawa beras, kemudian pulangnya bawa belanja. Nah, itu juga bagian dari barter. Tentunya sistem barter ini tidak bisa hilang dengan adanya perkembangan zaman, gitu ya. Kemudian berikutnya syarat uang. Ada beberapa syarat uang yang harus dipegang. Yang pertama, diterima dipercaya oleh umum, memiliki nilai yang stabil, ada jaminan dari pemerintah, kemudian tidak mudah rusak. Berikutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang itu ada sebagai alat tukar, kemudian sebagai satuan hitung, kemudian sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, fungsi turunan uang itu diantaranya adalah sebagai alat pembayaran, kemudian uang sebagai alat pembayaran utang. Kalau mau nyari utang kan jelas tentunya pakai uang ya anak-anak ya. Kemudian uang itu sebagai alat menimbun atau pemindah kekayaan. Nah, tentunya kalian sudah mendengar ya, ada kasus Rafael itu yang orang Mario, ayahnya Mario itu orang yang kaya luar biasa, hartanya hampir 56 triliun. Nah, itu adalah uang itu dijadikan sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan. Kemudian yang keempat, uang sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Orang beranggapan kalau uangnya itu banyak, berarti dia termasuk orang kaya. Karena apa? Tolak ukurnya itu adalah orang yang kaya itu otomatis orang yang mempunyai uang yang banyak, gitu ya. Kemudian berikutnya, jenis-jenis uang berdasarkan bahannya.
Nah, uang yang kalian bawa tadi, ya, ada uang logam, ada uang kertas. Itu kalau dilihat berdasarkan bahannya, bahan logam dan bahan kertas. Tentunya kalau melihat dari bahannya itu daya tahannya lebih lama yang mana? Iya, bagus. Lebih lama yang logam. Karena kertas itu tingkat kerusakannya lebih cepat, gitu ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Ya, ada uang kartal, ada uang giral. Uang kartal itu adalah uang berupa uang logam dan uang kertas yang berlaku di masyarakat. Itu disebut uang kartal. Jadi uang yang kalian punya dalam bentuk uang recehan ataupun kertas itu disebut dengan uang kartal. Kemudian yang kedua itu adalah uang giral. Uang giral itu disebut juga giro atau simpanan di bank. Ya, biasanya ini bisa pembayaran yang melalui perantara. Melalui apa? Contohnya cek. Kemudian biljet giro. Itu termasuk yang dikategorikan sebagai uang giral. Gitu ya. Itu berlaku di bank umum. Berikutnya, berdasarkan nilai jenis uang itu ada dua. Yang pertama bernilai penuh atau full, ya, berdasarkan uang yang bernilainya nilai sama dengan nilai nominalnya. Ini biasanya berupa uang logam. Kemudian yang kedua tidak bernilai penuh. Ini berlaku untuk uang kertas, ya. Kemudian kita lanjutkan permintaan dan penawaran uang. Ini ada dua motif transaksi, ada motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. Berjaga-jaga itu untuk apa? Biasanya ya untuk bayar asuransi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya dalam kegiatan motif orang memegang uang, ya, motif orang memegang uang itu adalah motif transaksi yang pertama tadi. Motif transaksi ini, ya, motif transaksi ini adalah orang cenderung memegang uang, ya, dalam bentuk cash itu biasanya untuk bertransaksi. Untuk apa? Coba misalnya kalian bawa uang tunai itu untuk apa? Untuk melakukan transaksi kan? Membeli keinginan yang kalian butuhkan, membeli kebutuhan, kemudian membeli keinginan kalian. Nah, itu untuk motif transaksi. Nah, motif transaksi ini sekarang ya, jadi tidak hanya berupa uang cash. Sekarang orang bertransaksi itu bisa melalui alat pembayaran elektronik. Kita sudah mengenal, misalnya kalian bertransaksi di Shopee, di Lazada, kan tidak harus berupa uang tunai kan? Nah, kalau kalian sistemnya pembayarannya COD, otomatis berupa uang tunai. Tapi kalau pembayarannya ShopeePay itu kan bisa jadi itu berupa saldo di ShopeePay. Nah, itu kan berarti bukan berupa uang tunai. Kemudian orang bertransaksi, bayar rekening listrik, bayar telepon, bayar internet. Sekarang kan tidak harus berupa uang tunai, bisa melalui m-banking, gitu kan? Nah, itu orang motif memegang uang tuh untuk bertransaksi. Kemudian yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga itu bisa jadi untuk kegiatan berjaga-jaga, misalnya orang sakit, kemudian orang melakukan pembayaran asuransi. Asuransi itu kan juga berjaga-jaga. Kita tidak mau sakit, tetapi paling tidak kita bisa untuk menjaga diri kita di saat kita susah, berarti ada yang mengcover kebutuhan kita. Itu namanya motif berjaga-jaga. Kemudian motif spekulasi. Motif spekulasi itu adalah biasanya berlaku untuk pengusaha. Ya, berlaku untuk pengusaha. Bisa di sini adalah transaksi di saham, bursa efek. Itu spekulasi ya. Jadi orang jual beli saham untuk mendapatkan keuntungan.
Nah, keuntungan yang diperolehlah itulah yang dinamakan spekulasi. Namanya usaha, pengusaha itu bisa jadi dia mendapatkan laba, bisa jadi dia mendapatkan rugi, itu ya. Kemudian berikutnya tentang penawaran uang. Jumlah uang yang beredar. Pemerintah akan membatasi kondisi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena apa? Terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, ini akan mengakibatkan yang namanya inflasi. Ya. Inflasi ini salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak uang yang beredar. Nah, bagaimana caranya mengatasi supaya nilai uang kita itu stabil? Salah satunya adalah dengan menjaga peredaran uang. Kalau uang yang beredar itu terlalu banyak, salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan menarik uang dari peredaran. Ya, menarik uang dari peredaran. Dengan cara apa? Menaikkan suku bunga bank. Diharapkan dengan menaikkan suku bunga bank itu nanti, masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uangnya di bank. Itu adalah salah satu cara mengatasi peredaran uang yang berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang tabungan deposito. Tabungan dan deposito. Tabungan yang ada ya, nasabah dari bank biasanya akan melihat bagaimana kondisi perekonomian, bagaimana kondisi bank yang ada sekarang. Kalau kiranya itu sehat, maka mereka akan lebih suka menyimpan uangnya di bank daripada menyimpan uangnya di rumah. Karena apa? Dari segi keamanan itu juga sangat mempengaruhi. Nah, itu ya anak-anak. Sekilas tentang uang, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan sekilas apa yang Bu Etin berikan ini bisa kalian terima, dan kalau ada yang masih ada pertanyaan, masih mengenjal, kita bisa diskusikan nanti di kelas atau bisa langsung menghubungi Bu Etin gitu ya. Oke, terima kasih. Ingat ya, semua orang butuh uang, semua orang ingin banyak uang. Orang yang berpendapat bagaimana waktunya itu kerja-kerja untuk uang, boleh. Tetapi ingat, waktu adalah uang, tapi saat kamu lagi banyak uang, jangan lupa waktu. Gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat untuk kalian. Bu Etin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.